Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang obat-obat sistem kardiovaskular. Ya, kardio itu artinya jantung, vaskular adalah pembuluh darah. Jadi, kita hari ini akan masuk ke sistem jantung dan pembuluh darah. Untuk yang pertama, kita belajar tentang yang namanya kardiaka atau obat jantung, ya. Oke, berikutnya. Apa sih obat jantung? Obat jantung atau kardiaka adalah obat yang secara langsung dapat memulihkan fungsi otot jantung yang terganggu karena keadaan normal, ya. Jadi dari yang terganggu menjadi ke keadaan normal. Fungsi utama darah adalah penyaluran oksigen dan zat-zat gizi lain yang dibutuhkan untuk metabolisme ke jaringan dan organ. Nah, kita akan mengetahui tentang gangguan-gangguan jantung apa aja sih. Yang pertama adalah infark jantung. Infark jantung atau trombosis koroner, pernah dengar ya? Atau umumnya sering orang menyebutnya serangan jantung. Tuh, adalah keadaan di mana tersumbatnya suatu cabang pembuluh jantung yang menyalurkan darah ke jantung oleh gumpalan darah beku atau trombus. Yang kedua adalah angina pectoris. Nah, ini orang awam sering sebut dengan angin duduk nih. Kena angin duduk katanya. Ini adalah gangguan yang timbul sebagai akibat hipoksia. Apa itu hipoksia? Adalah kekurangan oksigen pada otot jantung. Ya, angina pectoris. Berikutnya adalah aritmia, ritme. Berasal dari kata ritme. Adalah gangguan ritme berupa kelainan dalam frekuensi atau kecepatan denyut jantung karena serambi kanan dan bilik kiri berdenyut lebih cepat atau lebih lambat dari normal. Nah, hati-hati ya. Terapinya disebut dengan terapi heart block. Adalah suatu alat kecil yang dapat mengirimkan impuls listrik ke jantung guna menormalisir frekuensi kontraksinya. Lalu yang keempat adalah dekompensasi jantung atau gagal jantung. Adalah keadaan di mana sirkulasi darah jantung dan kardiak output menurun, ya. Berikutnya adalah shock. Nah, orang shock nih sering dikatakan adalah salah satu komplikasi dari infark jantung yang sangat ditakuti karena biasanya berakibat fatal. Ternyata shock tuh berakibat fatal, ya. Kita harus mengetahui tentang apa saja penggolongan obat jantung. Pertama adalah kardiotonika. Ini adalah obat-obat yang khasiatnya memperkuat kontraktilitas otot jantung, ya. Ini biasanya untuk memperbaiki pada orang kena gagal jantung pada fungsi pompanya, ya, di mana glikosida jantungnya berkhasiat mempertinggi kontraktilitas jantung sehingga kardiak outputnya bertambah sedangkan denyutnya dikurangi. Apa saja sih yang golongan obat kardiotonika ini? Satu adalah digitalis folium, ya, berasal dari galenica, preparat galenica berupa tinctura digitalis yang diperoleh dari digitalis purpurea dan lanata. Kedua adalah digoxin. Zat ini bekerjanya 2-4 jam, ya, bertahan 3 hari. Diberikan umumnya secara oral. Ketiga adalah digitoxin. Zat ini untuk obat jantung digunakan untuk terapi menahun untuk orang gagal jantung. Kerjanya setelah 1 jam bertahan 2-3 minggu. Berikutnya adalah kuabain. Kuabain adalah berasal dari biji tumbuhan Strophanthus gratus. Bekerja kurang lebih 5 menit, bertahan kurang 24 jam. Kelima adalah proscilaridin. Zat ini diperoleh dari glikosida skilaren A yang terdapat dalam umbi tumbuhan Scilla maritima. Penggunaannya secara oral, kerjanya kurang lebih 1 jam, ya, relatif lebih singkat. Ini adalah obat-obat kardiotonika. Obat ini akan masuk ke dalam silsilah golongan obat, ya, karena nanti kalau ibu tanya digoxin itu sama dengan apa, kamu harus jawab kembali ke sini adalah kardiotonika.
Terus kalau ibu tanya lagi kardiotonika apa, balik ke dari judulnya, yaitu kardiaka ya. Pertama, obat dari kardiaka adalah kardiotonika. Kardiotonika punya obat lagi, golongannya ada Gitalis folium, digoxin, digitoxin, kuabain, proscilaridin. Berikutnya adalah obat-obat angina pectoris. Ini adalah anak kedua dari siapa? Kardiaka. Pertama adalah kardiotonika, kedua adalah obat-obat angina pectoris. Di mana keadaan kekurangan darah pada angina pectoris dapat diobati dengan apa aja? Ada vasodilator koroner, ada antagonis kalsium, ada beta blocker. Berikut ketiga adalah antiaritmia, adalah obat yang dapat menormalisasi frekuensi dan ritme pukulan jantung tadi ya, ritme jantungnya ya. Dibagi menjadi 4 golongan. Mekanismenya yaitu pertama, jantung diibaratkan suatu pompa berganda, ada 2 bagian, ada bagian kanan dan kiri. Yang kanan memompa darah dari tubuh ke paru-paru, yang kiri memompa darah dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kedua adalah gangguan jantungnya, ada gejala infak jantung, ada gejala angina pectoris. Oke. Yang ketiga adalah gejala dekompensi jantung, yaitu dyspnoe, muka membiru, dyspnoe, skor bernafas bila berbaring. Yang berikutnya adalah peningkatan jumlah cairan. Yang keempat adalah penyebab shock, debar jantung yang hebat, peradangan pada otot jantung. Itu adalah gangguan jantung. Efek samping dari obat golongan beta blocker ada 7. Bisa dilihat ya di sini, itu dekompensi jantung gara-gara gejala sesak nafas, bronkokonstriksi, perasaan dingin pada tangan, kadar gula dalam darah, efek sentral, gangguan lambung, dan penurunan HDL kolesterol. Ini adalah silgol obat kardiaka ya, bisa dikatakan ada kardiotonika, tadi saya bilang ada 5. Anaknya ada digitalis folium, digitoxin, digoxin, kuabain, proscilaridin. Proscilarida sama dengan proscilaridin. Anti angina pectoris ada vasodilator koroner, punya anak isosorbit dinitrat dan dipiridamol. Antagonis kalsium ada nifedipin, ada diltiazem, ada verapamil. Beta blocker ada propanolol, ada acebutolol. Antiaritmia ada zat-zat kinidin, ada zat-zat dengan daya anestetik lokal, yaitu mempunyai anak dia quinidin, prokainamida, disopramid, phenytoin, N-kainid, lidocaine, dan flecainid. Beta blockernya timolol dan propanolol. Zat yang memperpanjang masa refraktor ada amiodaron, ada dretilium sotolol. Antagonis kalsium ada verapamil, nifedipin, diltiazem. Yang keempat adalah dopamin. Jadi kalau ibu tanya silgolnya, dopamin sama dengan apa? Langsung ke obat kardiaka. Karena dia termasuk 4 anak dari obat kardiaka. Anak pertama kardiotonika, anak kedua anti angina pectoris, anak ketiga adalah anti aritmia, anak keempat adalah dopamin. Yang ini ketiga ya, C harusnya. Ingat ya, dari keempat anak dari obat-obat kardiaka dikatakan obat. Kalau ada kata anti di depannya itu obat ya, jangan lupa. Oke, thank you, terima kasih. Semoga kalian memahami. Untuk yang pertama ini adalah kardiaka. Nanti berikutnya ada di pembahasan untuk obat-obat kardiovaskular lainnya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.